Hati-hati, resiko terbesar dari amalan ini adalah Anda tidak akan bisa lepas lagi dari si target. Dia akan mengejar, menelepon, dan mencari Anda setiap waktu. Karena jiwanya seolah-olah tersiksa jika tidak melihat wajah Anda. Hanya modal 7 kali bacaan pada tengah malam, dengan izin Allah hatinya tunduk mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sudah menonton video ini yang dirahmati oleh Allah, dunia gaib di negara kita tidak pernah lepas dari cerita ilmu pengasihan. Di antara ribuan mantra kuno yang ada satu nama yang jika dibaca di keheningan malam bisa membuat jiwa seseorang bergetar tanpa henti. Nama itu adalah Ajian Long Junggu. Bagi sebagian orang, ilmu ini dianggap sebagai solusi masalah cinta. Namun, dalam pandangan agama yang sejati, di balik kalimat-kalimatnya yang indah, ada ancaman tersembunyi yang bisa merusak pikiran manusia. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas arti dari mantra kuno ini. Kita akan membongkar bagaimana cara kerjanya, bahaya yang mengancam iman kita, dan bagaimana menyikapinya secara bijak dan islami. Mari kita bahas teks asli dari mantra ini secara jujur. Ingsun amatek ajiku si Long Junggu, manglung manglung anuleh kekasihku. Kalimat pembuka ini adalah tanda memulai sebuah pernyataan dari seseorang yang sedang menggunakan kekuatan gaib untuk memaksa orang lain agar tunduk. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dak tepungake pucuking wuluku puhun, dak tepungake pucuking rambutku, pucuking alisku, pucuking idepku, dak tepungake maniing meripatku. Kalau kita dengar sekilas, ini seperti puisi romantis. Namun secara gaib, ini adalah cara membayangkan yang sangat kuat. Si pengamal sedang membayangkan aliran energi gaib keluar dari setiap helai rambutnya, dari bulu matanya, lalu mengunci langsung ke dalam biji mata targetnya. Andaikan saudara tahu, puncaknya ada pada kalimat ini. Kumpul luluhing rasa rohe rohku, nyawane nyawaku, sukmane sukmaku. Saudaraku, disinilah letak bahayanya. Dalam ajaran Islam, roh dan jiwa adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh adalah rahasia Tuhan. Ketika seorang manusia mencoba menyatukan roh untuk orang lain secara paksa agar patuh, maka ada dosa dan akibat buruk yang sangat besar. Cinta yang dihasilkan oleh ilmu seperti ini bukan cinta yang tulus. Jiwa si target seolah-olah dirantai. Coba bayangkan, target diposisikan sebagai jabang bayi. Bayi itu lemah, tidak tahu apa-apa, dan pasti penurut.
Itulah kondisi pikiran orang yang terkena ilmu pelet. Mereka dibuat menjadi lemah di hadapan si pengamal. Lalu bagaimana tata cara agar energi mantra kuno ini bisa bekerja dan menembus hati si target? Mengapa ada orang yang gagal sementara yang lain berhasil? Rahasianya ada pada waktu, kalimat pembuka, dan jumlah hitungannya. Untuk mengamalkannya, tata caranya adalah dilakukan pada waktu tengah malam. Sebelum membaca mantranya, saudaraku wajib mengawalinya dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1 kali. Mengapa harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini adalah kunci penting sebagai seorang muslim. Kita harus mengawali niat baik kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar energi yang keluar tetap berada di jalan yang lurus dan diridhoinya. Setelah membaca basmalah, barulah mantra ajian Long Jonggo ini dibaca sebanyak 7 kali. Mengapa harus tengah malam dan mengapa harus 7 kali? Dalam ilmu spiritual Islam, tengah malam adalah waktu di mana alam gaib sangat tenang. Di waktu ini, pikiran manusia, termasuk target Anda, sedang beristirahat atau tidur pulas. Ketika pikiran mereka kosong, disitulah getaran mantra yang diawali basmalah dan dibaca sebanyak 7 kali akan melesat seperti anak panah masuk ke dalam mimpi dan pikiran bawah sadar mereka. Angka 7 dalam tradisi spiritual juga merupakan angka yang istimewa. Ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 7 kali putaran saat mengelilingi Ka'bah. Angka 7 adalah pengunci agar keinginan kita bisa mewujud di dunia nyata. Namun ingat saudaraku, kunci utama dari keberhasilan ini bukanlah pada kehebatan mantranya, bukan pula pada kekuatan si pengamal. Kunci mutlaknya adalah atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang faham ilmu spiritual Islam, saya selalu mengingatkan kepada saudaraku sekalian, daun sehelai pun tidak akan jatuh dari pohonnya tanpa izin Allah. Begitu juga dengan ilmu ini. Ketika saudaraku membacanya dengan keyakinan penuh, memasrahkannya kepada Allah sang pemilik hati, maka dengan izin Allah, khasiatnya dijamin berhasil dan hati target akan berbalik rindu kepada Anda. Ketika saudaraku mengamalkannya di tengah malam, bagaimana kita tahu bahwa energi tersebut telah sampai dan bekerja pada target? Mari kita kenali ciri-ciri orang yang hatinya mulai terikat oleh ilmu ini. Yang pertama, gelisah tanpa sebab di tengah malam. Target akan mendadak terbangun dari tidurnya karena merasakan dada yang berdebar hangat, dan wajah Anda langsung muncul di pikirannya. Yang kedua, rindu yang tidak masuk akal. Merindukan Anda secara berlebihan, padahal sebelumnya tidak punya perasaan khusus atau bahkan sempat bermusuhan dengan Anda. Yang ketiga, sorot mata yang berubah. Saat bertemu kembali, tatapan matanya tidak lagi benci, melainkan menjadi teduh.
patuh, dan penuh rasa sayang kepada Anda. Yang keempat, sering melamun. Kehilangan fokus dalam kegiatan sehari-hari karena jiwanya seolah-olah ditarik untuk selalu memikirkan Anda. Semua hal ini terjadi karena hatinya telah disatukan dengan hati saudaraku sekalian melalui bantuan waktu tengah malam tadi. Saudaraku yang sudah menonton video ini yang dirahmati oleh Allah, dalam menggunakan ilmu pengasihan asli Nusantara, kita harus tetap mengikuti aturan agama Islam. Jangan sampai niat kita yang awalnya baik untuk menyatukan hati justru berubah menjadi dosa yang dibenci Allah. Gunakanlah ilmu seperti ini hanya untuk tujuan yang baik. Misalnya, untuk memperbaiki hubungan suami istri yang sedang retak, menyatukan keluarga yang hampir berpisah, atau untuk niat serius menuju pernikahan yang sah. Ingatlah pesan saya, ketika saudaraku mengetuk hati manusia di tengah malam, ketuklah juga pintu pertolongan Allah dengan sholat hajat atau sholat tahajud terlebih dahulu. Mintalah agar cinta yang datang adalah cinta yang membawa berkah, bukan cinta yang hanya menuruti hawa nafsu semata. Kesimpulan untuk ilmu ini, ajian Longjonggo adalah salah satu bukti kekayaan ilmu spiritual leluhur kita. Cukup diawali bismillah dan dibaca 7 kali di tengah malam. Dengan izin Allah, hati yang keras sekalipun akan melunak dan datang membawa rasa sayang kepada Anda. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Bagi saudaraku yang ingin mengamalkan atau memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dengan mengetik Qabiltu sebagai tanda menyatukan energi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.